Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Satu ayat saja cukup. Allah akan menerangkan kepada kita melalui Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran ini. Allah akan memberikan informasi pada kita, khususnya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini berkaitan dengan orang-orang munafik di kalangan golongan-golongan orang Mekah dan Madinah, dan ini berlaku untuk seluruhnya. Waktu itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersedih bahwa ada banyak orang
yang sudah didakwahkan, sudah diberikan ilmu, tapi tidak mau mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya melalui malaikat Jibril. Ya ayyuhar rasul, wahai Rasul, pembawa kedamaian di seluruh dunia, pembawa kabar gembira dengan surga, dan pemberi peringatan kepada mereka yang tidak mau menuruti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yahzunka, janganlah engkau menangis, janganlah kamu bersedih, janganlah, kalau bahasa sekarang, jangan stres. Alladzina yusari'una fil kufri, terhadap orang-orang yang bersegera dengan kekufuran mereka. Jadi Allah memberikan informasi, jangan sedih, jangan stres kepada Rasulullah SAW. Jangan. Walaupun dakwahnya tiap hari mereka tidak mau mengikuti, tapi mereka bukannya mendekat, tapi segera mendekat ke kuburan terus. Jangan sedih, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada siapa yang minal ladina, yaitu di sebagian di antara orang-orang yang mulutnya manis tapi hatinya tidak mengimani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu, mereka berkata, orang-orang munafik yang di mulutnya, amanna, aku telah beriman kepada engkau ya Rasul Muhammad, dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar wahim di mulut mereka. Jadi mereka berkata dengan mulut mereka, saya beriman kepada engkau. Walam tu'min, tapi mereka tidak beriman. Qulubuhum, dalam hati qalbu mereka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi di awal Rasul mendakwahkan kepada mereka dengan sangat bijaksana, dengan sangat lembut, tapi mereka membohong. Bagi orang-orang seperti itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan bersedih. Hari ini juga kita berdakwah, jangan bersedih, walaupun yang itu sedikit. Yang digerakkan qalbunya untuk ngaji, untuk duduk di sini, jangan sedih. Gitu. Tidak ada jamaah yang mau ikut mendengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini adalah bagian dari para pendakwah mubalik. Dan siapa saja yang berilmu, kalau orang-orang tidak mau, nggak apa-apa. Kita mah bukan Nabi, bukan Rasul. Rasul aja sangat jangan menangis, jangan sedih, jangan stres. Kalau tidak ada mau mendengarkan dakwahnya untuk kembali fafiru ilallah, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya beriman, gitu ya. Tapi dalam qalbunya, hatinya menolak, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan di dalam Al-Baqarah, surat Al-Baqarah, di awal-awal suratnya 12 diterangkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apalagi ciri-ciri orang munafik di ayat awalnya.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Dan apabila dikatakan kepada mereka la tufsiduna, jangan kau berbuat kerusakan di bumi, qalu innama nahnu muslimun, tapi mereka berkata saya tidak berbuat kerusakan tapi buat kemaslahatan, perbaikan. Kata mereka berbohong. Ala innahum, sama Allah dijawab, ala innahum, ketahuilah mereka humul mufsiduna walakin la yashurun, mereka lah pembuat kerusakan tapi mereka tidak merasakan. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, ketika dikatakan kepada mereka ayo berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah berimannya orang-orang sebelumnya, tapi mereka qalu wa nu'minu kama amana subaha, orang-orang munafik, kenapa kau harus beriman pada orang yang bodoh? Masya Allah, mereka tidak mau beriman. Kenapa aku harus beriman kepada orang-orang seperti kamu, orang bodoh? Tapi Allah menyangkal, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun, ketahuilah sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bodoh, akan tetapi mereka tidak mengetahui. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna, apabila mereka bertemu dengan orang-orang lain mereka berkata amanna, aku beriman. Wa idza khalu ila syayatinihim, tapi apabila mereka telah berhalau kembali kepada pemimpin-pemimpin mereka, setan-setan mereka, qalu inna ma'akum, mereka berkata sesungguhnya aku bersama kalian, innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami hanya memperolok-olokkan saja mereka, memperolokkan Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini telah dibahas, Masya Allah. Jadi kata kalau seperti itu, kalau ada orang begitu, la tahzan, janganlah bersedih ya Rasul, biarkan saja. Kemudian Allah Subhanahu melanjutkan tentang sifat-sifat orang Yahudi. Wa minal ladzina hadu, dan di antara orang-orang Yahudi, nah sifat-sifat orang itu, sama'una lil kazibin, dia senang mendengar perkataan-perkataan yang dusta. Apa sekarang berita-berita hoax gitu ya. Siapa yang senang? Ini kata Allah SWT, orang-orang Yahudi senang terhadap berita-berita yang bohong yang telah disampaikan oleh Allah SWT khususnya kepada Nabi Musa dengan Tauratnya. Mereka senang mendengar-dengar, terus mereka diubah-ubah bahwa tentang kedatangan Kanjeng Nabi Muhammad SAW sudah ditulis dalam Tauratnya, tapi mereka senang bahwa diubah-ubah Tauratnya. Sama'una liqaumin akhirin, dan juga dia senang mendengar orang-orang lain mengatakan bahwa tidak ada pelanjut Nabi Musa waktu itu dan tidak ada Nabi akhir, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenyataannya sekarang kita senang mendengar sama'una lil kazibi, mendengar berita-berita bohong, berita-berita bohong. Masya Allah, ini adalah sifat-sifat. Jadi kalau dia tidak mau mendengar yang mulia di Tauratnya, sudah benar, sudah ditempatkan bahwa nanti akan datang kepada kalian seorang penutup para nabi, tapi mereka yuharrifuna kalimah, mereka mengubah, melencengkan kalam Allah Subhanahu wa taala. Taurat itu min ba'di maudihi, setelah dia ditempatkan di tempat yang benar gitu. Jadi sifat-sifatnya kalau sudah kita nggak mungkin ya Al-Quran dirubah. Al-Quran makanya sekarang Al-Qurannya berbentuk bahasa Arab, bahasa Al-Quran dan bahasa surga. Jadi tidak bisa dirubah-rubah.
Tapi yang berubah adalah penafsiran saja maksudnya. Jadi makanya kita harus belajar tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, dan sekarang saya baca tafsir Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrahu. Saya bacanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu. Jadi tafsir Al-Quran yang dibuat oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu disumputkan, disembunyikan selama 900 tahun. Setelah Syekh Abdul Qadir membuatnya tafsir Al-Quran ini selama kurang lebih mungkin bertahun-tahun, setelah jadi disumputkan, disembunyikan, dan sekarang sudah diketemukan di perpustakaan Vatikan. Disebutkan jadi, nah pada saat itulah sekarang sudah dibuat tafsir Al-Jailani. Nah, saya baca. Jadi tafsirnya tafsir Al-Jailani. Jadi kalau tafsir Al-Jailani dengan tafsir Jalalain itu perbedaannya begini. Kalau dalam penafsiran, dalam kita dalam Al-Fatihah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu jalan orang yang telah engkau dapat tiba, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tafsir Jalalain mentafsirkan bahwa itu orang yang jalan-jalan orang dimurkai, waladdallin, dan jalan yang sesat. Itu tafsir Jalalain. Tapi tafsir Jalalaini bukan. Yang sesat itu kita, bukan menunjuk ke yang lain. Yang dolim itu kita. Jadi bukan sana, tapi sini, gitu ya. Jadi yang sesat kita, yang dimurkai kita. Makanya kalau kita yang di kita, jadi masya Allah, kita tidak apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tuh yang sesat, makanya yang sesat itu sekarang yang mendapat murka dari Allah, kita cari sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maka dengan caranya dengan senantiasa menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sampai introspeksi. Makanya alhamdulillah itu tafsir diketemukan selama disembunyikan 900 tahun, baru diketemukannya tahun 2010-an. Masya Allah. Makanya ada cicitnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Profesor Fadil yang di Turki, dia keliling dunia mencari tafsir Al-Quran, mencari buyutnya, kakeknya telah mentafsirkan Al-Quran di negara 10 negara dikesunyi, terakhirnya di Vatikan. Nah, setelah ditemukan, diperbanyak sekarang tafsirnya Al-Jailani, karena memang mengandung masya Allah untuk supaya dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjutkan. Masalah mereka mengubah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka mengatakan kalau ada masalah, ya puluh mereka berkatakan, in utitum, apabila ini tidak dari kalian, maksudnya telah ada ini masalah, dan utitum dari ini, bahuzur, maka laksanakanlah, gitu katanya. Padahal bukan itu setelah diubah-ubah sesuai dengan hati nafsu mereka. Mereka berkata, ini dari Taurat, maka laksanakan, gitu katanya. Tapi wa illam tahunahu fahzaru, apabila bukan dari yang diberikan kepadanya, fahzaru, hati-hatilah ya Rasul, itu semuanya bukan dari kami. Mereka telah mengubah isi dari kitab sucinya mereka. Jadi kitab Taurat dirubah, mungkin kitab Injil juga dirubah sesuai dengan hawa nafsu mereka. Tapi alhamdulillah kita punya kitab suci yang benar-benar suci dan dijaga sampai nanti hari kiamat. Al-Quran sama, alhamdulillah. Mumpung Al-Quran masih ada nih, terlihat huruf-hurufnya. Nanti suatu waktu Al-Quran isinya tidak ada, Al-Quran kitabnya ada, tapi kosong isinya. Itu adalah saat-saat kita akan menjelang kiamat. Dan alhamdulillah kita masih bisa membaca. Nanti suatu waktu
isinya tidak ada. Kitabnya ada, tapi isinya sudah diambil sama yang punyanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita masih bisa membaca Al-Quran dari sini. Nah, setelah hadis itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala Rasul itu jangan nangis. Allah memberikan kira-kira supaya jangan menangis. Wa may yuridillah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa, kata Allah Subhanahu, ingin dihendaki Allah, siapa saja yang dihendaki Allah Subhanahu, fitnatun, kehinaan, falam tamlika lahu minallahi syai'a, maka sekali tidak akan bisa menolak dari Allah, dari segala sesuatu dari Allah itu sekalipun. Jadi kalau Allah sudah menentukan keniscayaan bagi mereka, kaum kafir tidak mau, kaum munafik tidak mau nurut sama Allah, kepada Allah dan Rasulnya, jangan biarkan mereka. Karena kamu juga palang tamliku, tidak ada kemampuan, tidak bisa nolak bagi Rasulullah. Yang semua dari Allah itu tidak bisa tolak, itu sudah sunnatullah. Kamu tidak bisa merubah dari daya kafir jadi muslim, tidak bisa. Dari munafik tidak bisa. Itu semua ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaikal ladzina, dan mereka itulah orang-orang lam yuridillah, yang tidak dikehendaki Allah. Allah dikehendaki ayyuthhira, untuk mensucikan qulubuhum, qalbu mereka. Mereka tidak dikehendaki Allah. Masya Allah, mereka tidak mau. Allah tidak menghendaki bahwa qalbu kita bersih. Jadi kalau bersih hati kita, kalau ada apapun informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung qalbu, langsung qalu aman, aku bersaksi ya Allah, aman, aku beriman ya Allah, sami'na wa ata'na, aku mendengar dan aku taat padamu ya Allah. Itulah qalbu yang terus bercahaya, yang bisa memberikan kepada siapa saja cahayanya, dipantulkan kepada yang lain. Tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi siapa yang tidak diberikan hidayah supaya qalbunya suci, tidak akan bisa menolak. Kamu juga tidak bisa berubah. Qalbu bagi mereka orang-orang yang kafir dan munafik, lahum fid dunya khizyun, bagi mereka dunia itu kehinaan, walahum fil akhirah, dan nanti di akhirat nanti azabun azim, Masya Allah, akan memperoleh siksa azab yang sangat kejam, yang sangat pedih nanti disampaikan Allah. Salah satu orang yang tidak beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Lahab. Abu Lahab itu pamannya sendiri tidak mau beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada saat dulunya Kanjeng Nabi Muhammad dilahirkan, salah satu pamannya yang berbahagia itu adalah Abu Lahab. Jadi pada saat Rasulullah SAW dilahirkan, ya sekarang mau dilahirkan, pamannya yang berbahagia adalah Abu Lahab, dan itu disampaikan oleh budaknya Sa'diyah namanya. Kata Sa'diyah, Tuhan, itu ada melahirkan tuh saudaranya laki-laki, bayi laki-laki. Itu saking senangnya Abu Lahab, langsung itu budaknya Sa'diyah dimerdekakan. Saking senangnya dengan lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah dewasa, Rasulullah SAW menjadi Rasul, salah satu orang pertama yang menolak adalah Abu Lahab. Nauzubillah, subhanallah. Jadi dakwahnya sama keluarga ini tentang khusus pamannya sendiri. Setelah meninggal dunia Abu Lahab, pamannya, salah satu pamannya bermimpi bertemu dengan Abu Lahab dalam mimpinya, gitu. Setelah meninggal bertanya,
Bagaimana kamu di sana, di alam kubur sana? Kata Abu Lahab, saya disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari kecuali hari Senin. Loh, kenapa hari Senin? Karena waktu hari Senin saya bergembira atas kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya setiap hari saat Senin Allah menurunkan dari jarinya ada susu sehingga siksanya diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu adalah dengan bergembiranya saja dengan maulidnya Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat meringankan azab siksa nanti di akhirat nanti. Apalagi kita bergembira, bersukacita menyambut maulidnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperingati maulidnya, canda cinta, tanda suka kepada Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita digolongkan menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi tanda orang yang bermaulid itu yaitu senantiasa mempersalawat pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, umum bapak-bapak hanya setiap tahun bermaulidnya pada saat Rabiul Awal baru peringatan. Tapi kami di Thariqah Qauliyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Surya Senasa setiap hari maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli 'alan nabiyil hashimi Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim taslima. Di awal salat baca itu maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, sebelum salat itu bersalawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah masuk thariqah bukan lagi maulidnya setiap tahun, tapi setiap hari bermaulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin menjadi, karena berat persaingannya, persaingan bermiliar-miliar orang ingin menjadi umatnya Kanjeng Rasulullah, maka kita setiap hari tidak mudah menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita mohon pada Allah Subhanahu, mudah-mudahan kita semua digolongkan menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kalau sudah mendengar salawat bercucur air mata. Itu saja bapak-bapak. Alhamdulillah kita sudah menjelaskan sampai ayat 41 surat Al-Maidah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita istiqomahkan terus mengaji Al-Quran, membaca Al-Quran dan mengerti isinya. Bahwa ternyata kalau sudah kita mendengarkan uraian ini, oh ternyata Allah memberikan informasi kepada Nabi Muhammad dan sekarang disampaikan pada umatnya supaya kita selamat di dunia dan sejahtera di akhirat nanti. Maka baca Al-Quran, kaji Al-Quran, dan mudah-mudahan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat membaca, mengkaji, dan mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
tidak terasa sudah waktu Isra. Ingin terus bersama, ingin terus membahas bersama. Ya. Tapi kita dibatasi dengan waktu Isra. Alhamdulillah. Dengan sampai Isra saja. Jadi tadi kita mulai dari masuk sebelum subuh, sholat sunat subuh, kemudian sholat fardu subuh, kemudian dengan dilanjutkan dengan zikir, dan sekarang duduk sampai dengan Isra. Sempurna ibadah kita. Kata kami Muhammad SAW, apalagi dengan sholat sunnah 2 rakaat. Sebelum kita tutup, seperti biasa kita doakan orang-orang yang telah meninggal dunia. Wabil khusus hari ini, kemarin sudah meninggal dunia ulama besar yaitu Kiai Haji Bahru Pesan Al-Ulum, dipanggil temannya, mulai kenal ya, sudah meninggal dunia. Satu-satu Abi Tamlin sudah meninggal dunia. Sekarang Kiai Haji Bahru sudah meninggal dunia. Mungkin ada satu persatu kita dia ulama-ulama kita, ulama yang sudah ini dan dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu kita doakan mudah-mudahan beliau diterima iman Islam, diampuni segala dosanya, dan segala amal ibadahnya, dakwahnya, ilmunya mudah-mudahan akan bermanfaat, berkah bagi murid-muridnya, dan setelah itu mudah-mudahan Allah tempatkan di sisi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita doakan juga orang kita yang sekarang masih terbaring sakit di rumah sakit maupun tempat-tempat yang lain. Mudah-mudahan dengan beberapa fadilah Al-Fatihah yang kita bacakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah angkat penyakitnya dan Allah beri kesembuhan yang paripurna kepada mereka semua dengan fadilah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kita doakan anak-anak kita, seluruh keturunan kita menjadi putra-putri yang soleh-soleh, yang taat pada Allah dan Rasulnya, dan senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Kita doakan putra-putri kita yang masih menuntut SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi, mudah-mudahan Allah lancarkan dalam ilmunya dan Allah sukseskan seluruh cita-cita mereka. Dan kita doakan bagi yang belum punya jodoh, putra-putri dan tidak, mudah-mudahan Allah pertemukan dengan jodoh terbaiknya. Bagi yang sedang hamil, mudah-mudahan Allah beri kesabaran selama hamilnya, dan pada saat melahirkan Allah lancarkan, Allah mudahkan dalam persalinannya, dan Allah berikan bayi-bayi yang sehat dan fadilah mujizat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua digolongkan menjadi hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba-hamba yang sabar menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba-hamba yang ikhlas menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua digolongkan menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa dipanjangkan usia dunianya untuk senantiasa istiqomah beribadah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan seluruh perintah Allah dan Rasulnya, dan menjauhi seluruh larangan Allah dan Rasulnya. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita disempurnakan kesehatan kita, dijauhkan dari penyakit malapetaka dunia dan akhirat. Dan mohon Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan hajat kita, obsesi kita yang belum dikabuli Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan
Allah kabulkan seluruh hajat kita, baik menyangkut urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan kita mohon Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan setelah kita membaca Al-Qur'an, menyimak, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, menjadi rezeki yang berkah, menjadi keluarga yang berkah, anak kita berkah, istri kita berkah, keluarga kita berkah, masyarakat kita berkah, berkah semuanya, berkah selamanya, berkah semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tutup kaji kita dengan baca doa majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Walakum minkum wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا باسم